Di Sabtu kuno rumaksa ing awan, di Sabtu geni rumaksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan dunyaku yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondowarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Wamkasi manapun Anda berada, senantiasa sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Ini masih terkait dengan ijazah palsu yang semakin hari semakin rame. Dan dari netizen ini terus WA saya, orang-orang yang terkait ini minta diterawang agar teman-teman nanti bisa tahu gambarannya seperti apa. Yang namanya terawangan ya ada benarnya dan ada tidaknya. Namun biasanya yang saya lihat ini 99% akurat. Nanti tinggal kita lihat apa yang akan terjadi, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Dan bagi panjenengan-panjenengan yang saya ramal, saya terawang, panjenengan nanti bisa cocokkan. Dicocokkan apanya? Karena saya melihat panjenengan dari masa kecil sampai masa saat sekarang ini. Estimasinya biasa meleset 1 tahun atau 2 tahun. Kalau saya sampaikan tahun-tahunnya ada masalah apa ini dan itu melesetnya di situ. Tapi biasanya ini akurat. Tinggal nanti dicocokkan bagi siapa yang sudah saya lihat di video ini. Dan saya harus menyampaikan apa adanya sesuai dengan terawangan yang saya dapatkan. Kali ini saya akan membahas tentang sosok yang juga aktif. Sosok ini adalah sosok aktivis yang terus menyuarakan dan terus bersuara. Dan dia adalah Said Didu. Bapak Said Didu ini lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1962. Berarti saat ini usianya 63 tahun. Nah, sosok Said Didu ini di usia 12 tahun atau 13 tahun, auranya sangat gelap, menunjukkan beliau mendapatkan masalah yang sangat berat. Berarti di sini support atau dukungan dari orang tua kurang. Karena auranya memang terlihat sangat gelap dan ini masih usia sangat kecil, usia 12 tahun ini. Berarti SD. Kalau dulu mungkin sekolah rakyat gitu ya, atau gimana saya kurang paham. Yang pasti auranya sangat negatif di sini. Ya, aura negatif itu bisa disebabkan dari keuangannya kurang baik atau kesehatan. Yang pasti sangat negatif. Namun di usia remaja di sini mulai ada kebaikan. Pancaran energinya mulai muncul namun kecil. Dan kemunculan ini membuat Bapak Said Didu ini merasa percaya diri. Karena kita ketahui bersama orangnya sangat gigih, bekerja keras, dan terus menyuarakan apa yang menurutnya benar. Nah, ini terlihat di usia kurang lebih 17 atau 18 tahun ini muncul sebuah energi itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semakin lama aura energi yang muncul di usia ini terus membesar. Dan akhirnya Bapak Said Didu meraih kesuksesan, meraih sebuah kejayaan di usia kurang lebih 24 atau 25 tahun.
Beliau ini mudah mencari uang di usia ini. Sukses di usia muda. Uangnya banyak, ya, kebahagiaan menaunginya. Apapun yang beliau inginkan mampu diwujudkan dan mampu dibeli. Semakin lama energi ini terus membesar dan terbukti sampai usianya 32 tahun ini masih kuat dan membesar. Namun entah kenapa, mungkin salah manajemen atau salah pergaulan atau apa yang terjadi, di usia kurang lebih 36 atau 37 tahun, aura energi itu menjadi gelap dan tiba-tiba gelap. Ini dialami oleh Bapak saya Didu. Dialami. Ada problem yang berat yang beliau hadapi di sini. Masalahnya apa? Pak saya Didu dan keluarganya yang tahu. Lalu sekali lagi, sosok ini adalah sosok petarung. Tidak mau berhenti, tidak mau menyerah, tidak mau mengalah. Dan terwujud. Usia kurang lebih 41 atau 42 tahun, aura itu tiba-tiba memancar sangat terang benderang. Dan ini menjadikan Bapak saya Didu ini menjadi orang yang sukses, kaya raya, banyak harta kembali di usia 42 atau 43 tahun ini. Sangat terang benderang dan menyilaukan energinya. Dan ini berlangsung sangat lama. Ya, bahkan sampai usia 50 tahun ini aura energinya terus terpancar terang benderang. Ya memang ada penurunan sedikit di saat usia kurang lebih 55 tahun. Sedikit menurun. Gitu ya, kejayaannya ini sedikit menurun. Namun ini tidak berarti apa-apa. Dan terbukti di usia kurang lebih 59 atau 60 tahun, aura energinya yang tadinya menurun sedikit, naik kembali menjadi besar. Ini yang dialami oleh Bapak saya Didu. Aura besar menunjukkan seseorang mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Jadi segala apa yang dikerjakan ini hasilnya ini maksimal. Selanjutnya, di usia 60 tahun ini pancarannya terang benderang. 61 tahun terang benderang, 62 tahun sedikit mengecil, 63 tahun mengecil, dan ini akan terus mengecil sampai pada puncaknya energi ini menjadi gelap gulita. Jadi Pak saya Didu akan diserang oleh kekuatan atau energi yang sangat negatif, ya, di usia berapa? 66 tahun. Di usia 66 tahun adalah masa kegelapan bagi Bapak saya Didu. Nah, di sini saya sarankan untuk beliau, karena usianya juga sudah cukup tua, ya, lebih baik kumpul dengan anak cucu. Tidak usah ikut-ikutan dengan masalah-masalah ijazah Bapak Jokowi ini. Karena nanti kalau terlibat, nanti akan terseret-seret, ya, aura energi panjenengan gelap. Jadi kalau terlibat ini bisa berakibat sangat fatal. Nah itu ya yang saya sampaikan untuk Bapak saya Didu. Kenapa saya sampaikan ini berat melawan Bapak Jokowi? Kenapa? Karena kalau Bapak Jokowi dan saat ini memang sudah melaporkan kasus ini, dengan gampangnya beliau ini menjebloskan orang-orang ini masuk ke penjara. Karena dalam hukum, saya bukan orang hukum, saya seorang praktisi spiritual. Saya mendengar, melihat, ya kan, itu perlu 2 alat bukti. Dan di sini saya lihat sudah banyak alat bukti. Yang pertama, ijazahnya ditunjukkan asli. Apakah ijazah Bapak Jokowi asli? Sudah pasti asli. Karena yang mengeluarkan ijazah dari UGM menyatakan bahwa ijazahnya asli. Dan itu sudah tentu divalidasi. Karena apa ya? Karena yang mengatakan sendiri dari UGM-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menguatkan ijazah ini asli, Pak Jokowi punya teman. Teman-temannya juga mengatakan kalau Pak Jokowi ini teman kuliahnya di UGM. Itu. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya
sudah pasti keaslian ijazah sudah bisa dibuktikan, bukti pitnan sudah ada di media elektronik seperti kita lihat semua. Sekali lagi juga teman-temannya tadi mendukung. Ini sudah 3 alat bukti. Jadi saya sarankan untuk bapak-bapak, lebih baik bapak-bapak bergabung, sumbangkan keahlian-keahlian panjenengan, pikiran-pikiran yang sangat luar biasa yang panjenengan miliki untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya rasa itu lebih elok daripada terus-menerus mencari-cari kesalahan orang lain dan orang yang dicari kesalahannya ini tidak bersalah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Inilah hasil terawangan saya untuk Pak Said Didu. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.